Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya selalu memohon supaya saudara bisa membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami saudara, juga dengan like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Bagi yang sudah melakukan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Pagi ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita anugerah hari baru pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ayat yang sudah biasa kita dengar tentunya. Demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang selalu menguatkan setiap kita ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Topik renungan kita pagi ini saudara yaitu bangunlah antusiasme beriman dalam diri Anda. Bangunlah antusiasme beriman dalam diri Anda. Ini merupakan sebuah tema yang kami angkat pagi ini untuk membangkitkan semangat beriman bagi setiap kita yang percaya saudara. Kisah inspirasi di bawah ini saya terima dari kiriman teman yang telah memberkati kehidupan saya secara pribadi, dan dalam kesempatan ini saya bagikan juga untuk saudara supaya saudara juga boleh diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua memahaminya. Dikisahkan saudara bahwa ada seorang raja yang memiliki seorang gajah yang sangat besar, gajah yang kuat, gajah yang gagah, juga yang sangat patuh dan terampil, ya. Dan terbukti dia selalu yang terbaik dalam setiap peperangan yang diikutinya bersama dengan raja. Sehingga dalam banyak peperangan, gajah ini saudara selalu diikut sertakan maju dalam peperangan, dan gajah ini selalu kembali hanya setelah ia mengalami kemenangan. Sehingga dengan demikian gajah ini sangat disayang oleh raja dari melebihi ratusan gajah yang ada di dalam kerajaan tersebut. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu saudara, gajah ini semakin hari semakin menua. Sehingga raja memutuskan untuk tidak mengikut sertakan lagi gajah ini dalam setiap pertempuran. Dia sepertinya dipensiunkan, tetapi dia tetap menjadi gajah kesayangan raja. Dan setiap raja ini melihat gajah ini, raja selalu semangat dan bergairah dan selalu dikuatkan dan merasa baik dan senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari saudara, gajah ini pergi ke danau untuk minum. Biasa dia seperti itu. Dia gajah yang jinak dan dia sudah terbiasa. Tapi entah kenapa saudara, pada saat itu kakinya terpeleset dan dia terperangkap ke dalam lumpur yang ada di pinggir danau itu saudara. Dan gajah itu pun mulai tenggelam ke dalam lumpur tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia tidak bisa keluar, malah dia semakin tenggelam saudara. Lalu gajah ini meraung dengan begitu keras, dan karena raungan itu telah dikenal oleh semua orang, maka semua orang yang ada di sekitar danau itu berkumpul melihat gajah ini. Dan mereka semua prihatin karena tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu mereka melaporkan hal itu kepada raja. Maka pada saat itu saudara, ketika raja mendengarkan itu, maka raja panik
juga seisi istana panik karena mereka tahu ini gajah kesayangan raja. Akhirnya raja pun terjun ke lokasi, ke danau itu memperhatikan bagaimana gajah kesayangannya itu sedang tenggelam pada saat itu. Dengan berbagai cara, ia memerintahkan semua orang supaya berusaha mengangkat gajah itu. Tetapi karena gajah itu terlalu besar, tidak ada upaya yang bisa mereka lakukan, saudara, karena beratnya gajah itu dan juga tarikan lumpur yang sedang menenggelamkan gajah tersebut. Lalu pada saat itu, saudara, ketika semua orang sedang kewalahan untuk mencari cara, ada seorang pensiunan menteri kerajaan yang sudah tua tentunya, kebetulan lewat di lokasi itu. Dia memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Dan pada saat itu juga dia melihat bahwa gajah itu memang sudah kelelahan. Lalu dia mengusulkan kepada raja supaya pada saat itu di sekitar danau itu supaya diperdengarkan ya tentang genderang perang, saudara, supaya mereka memalu genderang perang untuk memancing gajah itu untuk bangkit semangatnya kembali. Walaupun sebenarnya ide itu ide yang sangat dianggap orang kurang pas, tetapi karena raja menyetujui, lalu mereka memalu genderang perang pada saat itu, saudara. Luar biasa, saudaraku, bahwa begitu genderang perang itu mulai dipalu, berbunyi, terjadi perubahan perilaku pada gajah tersebut, di mana tiba-tiba gajah itu yang tadinya sedang dalam kesulitan itu berlahan, saudara, dia berdiri, dan pada saat itu juga dia dapat menarik dirinya untuk dapat keluar dari lumpur itu, sehingga orang yang menyaksikan itu semuanya sangat kagum, saudaraku. Mereka semua sangat terkejut karena tidak begitu lama gajah itu pun bisa keluar dari lumpur itu dengan selamat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata gajah itu membutuhkan antusiasme, saudara, yang disebut antusiasme dan semangat juang untuk melawan dirinya sendiri. Itu yang kita lihat di situ. Sehingga ketika genderang perang itu dipalu, memorinya kembali disegarkan untuk bangkit sebagai gajah petarung, gajah pahlawan yang gagah perkasa, yang telah mengalahkan banyak peperangan sebelumnya. Antusiasmenya, adrenalinnya, saudara, bangkit kembali. Dan ketika antusiasme dan semangat itu kembali dibangunkan, akhirnya gajah tersebut mampu sendiri menyelesaikan masalahnya dengan baik. Luar biasa, gajah itu selamat bukan karena ditarik orang, tapi dia bangkit sendiri setelah semangatnya itu dibangunkan kembali melalui bunyi genderang perang yang dipalu pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, setiap kita mempunyai pengalaman pernah ditolong oleh Tuhan. Ya, Daud pernah berkata seperti ini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ketika dia menghadapi Goliat, saudara, ada tantangan yang besar yang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Tetapi pengalaman pernah ditolong Tuhan itu memampukan dia, antusiasmenya, semangatnya, adrenalinnya bangkit kembali. Ini penting untuk kita, untuk mempertahankan antusiasme ini dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita perlu memelihara pikiran kita dengan pola pikir yang baik, dengan tujuannya yang terarah. Ini yang harus kita pahami, supaya antusiasme kita tetap terjaga. Kita perlu memelihara pola pikir kita ini, ya, dengan pola pikir yang baik, tentu mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita nikmati, yang pernah kita rasakan, pengalaman bersama dengan Tuhan yang memimpin kita dari kemenangan ke kemenangan. Ini membuat kita bisa fokus kembali untuk meraih impian-impian kita bersama dengan Tuhan tentunya. Itu sebabnya Paulus melalui firman yang kita baca pada pagi ini menegaskan, memberikan sebuah statement iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia sangat yakin bahwa kalau Tuhan yang menguatkan, kalau Tuhan yang membangkitkan semangat baginya, dia mampu melakukan apapun, menanggung perkara apapun, dan dia memiliki keyakinan dia pasti dapat memenangkan perkara hidupnya. Karena Alkitab juga mencatat, saudaraku, bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Artinya antusiasme itu perlu kita bangun sebagai bentuk bahwa kita mampu menguasai diri kita, saudaraku. Kita mampu mengontrol diri kita dalam kontrol iman pastinya, saudara, yang membuat kita tetap bisa bangkit, maju, melangkah bersama dengan Tuhan. Mengapa kisah ini saya angkat, saudaraku? Ini kisah yang menarik. Dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, kita semua perlu menanamkan antusiasme ini dalam diri kita, saudaraku. Bahkan untuk orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan memainkan genderang perang, menabuh semangat hidup, di mana kita perlu merayakan kesehatan yang melimpah, kegembiraan, kebahagiaan dan cinta Tuhan yang selalu dilimpahkan kepada kita. Mari setiap hari kita merayakan itu, saudaraku. Kita harus berhenti membicarakan masalah sulit dan bagaimana keadaan sulit itu memperlakukan kita. Mari dengan kita mendengarkan ini, jangan terfokus hanya melihat kesulitan hidup saudara. Mari bangkit, saudaraku. Ya, ini yang kita perlu. Karena kita tahu kasih Tuhan masih ada dan dia masih mampu menguatkan kita, membangkitkan semangat kita, saudara, bahwa bersama dengan Tuhan kita masih bisa diberikan kemampuan untuk berdiri teguh di atas kaki kita sendiri, dan kita akan diberikan kemampuan untuk melangkah dalam kemenangan bersama dengan Dia. Ketika kita mampu mengalahkan pesimisme dengan selalu antusias dan selalu percaya bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam kemenangan, dan Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebahagiaan, kita akan mampu selalu hidup bersyukur, saudaraku. Kita akan mampu selalu hidup bersuka cita bersama dengan Tuhan. Sehingga sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita tahu bahwa Tuhan mampu menolong kita, kita akan dikuatkan. Kita akan mampu berdiri, kita akan mampu mengalahkan diri kita sendiri, dan kita akan mampu juga memenangkan perkara yang kita hadapi hari demi hari. Tuhan menolong kita hari ini, saudaraku. Inilah yang bisa saya bagikan di pagi ini. Seperti saya katakan tadi, bangunlah antusiasme beriman dalam diri Anda, supaya kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena segala perkara pasti kita bisa tanggung kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyapa kami pagi ini kembali lewat kebenaran firman yang sudah kami renungkan. Berkatilah kami yang menerima firman ini, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang sedang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan pagi ini yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit, terlebih oleh karena terpapar COVID-19 ini Tuhan, oleh virus corona ini, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mencari jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan hari ini. Hamba doakan juga anak kami dalam perguruan pendidikannya, biar di hari mereka diberikan semangat belajar yang sungguh-sungguh. Juga pagi ini ada begitu banyak umat-Mu yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Berkati mereka dalam sukacita ini. Biarlah mereka boleh melimpah dalam syukur, karena itu semua anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu di pagi ini yang sedang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang berat, yang tenggelam dalam masalah-masalah hidup yang sulit, yang dibelenggu oleh persoalan kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh dikuatkan, ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya selalu berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada layanan doa kami sisipkan. Hubungi kami siap membantu saudara dalam doa.
Kalau sudah memang diberkati oleh Tuhan lewat renungan ini, bagikan kepada yang lain. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Doboran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Khorisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.